Selanjutnya adalah di bulan Februari. Ya. Berarti setelah 89 tadi suratnya, kemudian selanjutnya adalah 88. Hijab suratnya adalah 88. Hijib suratnya adalah 16. Karena 88 kalau dibalik kan sama 88. Akhirnya dijumlahkan menjadi 16. Hijibnya adalah surat ke-16. Ya. Surat ke-16 adalah An-Nahl atau lebah. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah surat ke-88. Surat ke-88 dalam Al-Quran adalah Al-Ghaziyah. Artinya hari pembalasan. Nah, tentu panjenengan sudah tahu kemana makna atau mensifati dari surat ke-88 yang kita korelasikan dengan sifat diri kita, khususnya untuk yang lahir di bulan Februari. Ya. 88 adalah Al-Ghaziyah, hari pembalasan. Bisa dibilang orang yang lahir di bulan Februari memiliki sifat pendendam. Orangnya pendendam. Ya. Mungkin gampangannya kalau dia belum bisa membalas saat sakit hatinya, itu sampai kapanpun dia akan ingat itu. Sampai kapanpun dia akan ingat, sebelum dia bisa melampiaskan rasa dendamnya atau memenuhi keinginan untuk balas dendamnya. Itu dari sisi negatifnya. Sebaliknya dari sisi positifnya, ketika kita berbuat baik padanya atau pada seseorang yang lahir di bulan Februari, kita akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Mungkin kita pernah memberi atau kasih dia satu ya, mungkin suatu saat dia akan kasih dua kepada kita. Jadi dia akan memberikan lebih kepada diri kita. Bisa dibilang orang yang lahir di bulan Februari, orang yang paling mengerti bagaimana membalas budi. Tapi ingat, jangan sampai menyakiti hati orang yang lahir di bulan Februari. Dia akan ingat sampai kapanpun. Sebelum balas dendamnya itu terlaksana atau tercapai. Ya. Surat Al-Ghaziyah atau hari pembalasan itu memiliki jumlah ayat 26. Surat ke-26 adalah Asy-Syu'ara, artinya para penyair. Nah, kalau dari sisi profesi atau dari sisi pekerjaan, ini lebih cocok kepada seorang penulis, khususnya penulis puisi, penulis syair, atau novel yang bersifat non-fiksi misalnya. Novel-novel yang bersifat fiksi malah. Gitu. Itu paling pas. Jadi mungkin kalau panjenengan yang lahir di bulan Februari atau memiliki anak yang di luar lahir bulan Februari, itu lebih pasnya begitu. Kalau dia ini ya, kembali lagi tergantung dari bagaimana dia terbentuk dalam sebuah lingkungan. Nah, tapi di sisi lain, ketika dia tidak bisa menjadi seorang yang misalnya tadi ya penulis atau seorang puitis lah gitu ya. Tapi dalam menyampaikan sesuatu ya, dalam menyampaikan sesuatu tuh kadang-kadang dia menyampaikan itu nggak bisa langsung secara letterlek gitu loh. Artinya dia mulai melakukan suatu perumpamaan. Selanjutnya adalah di surat Al-Ghaziyah. Di surat Al-Ghaziyah, dalam penempatan di juz 30, dia memiliki sebuah ain, yaitu ain 13. 13 dalam ilmu ain artinya adalah kaki atau pendirian. Kalau orang Februari udah meyakini sesuatu itu benar menurutnya ya, belum tentu menurut umum, menurutnya,
benar menurutnya, ini paling susah kita untuk merubah pendiriannya. Paling susah. Bukan tidak bisa ya, tapi susah. Nah, ini bisa kita rubah dengan cara apa? Dengan cara kita menyuguhkan bukti-bukti yang jelas, atau gampangannya begini, dia akan merubah pikirannya tentang satu hal kalau dia sudah terpentok, sudah mentok nggak bisa apa-apa, nah barulah orang dia dengan mudah untuk menerima saran atau pendapat orang lain ketika dia sudah tidak mampu untuk mencari solusi atau mencari jalan keluarnya sendiri. Ya, karena ya tadi pengaruh dari Ain ke-13 yang ada di Juz 30 ini. Ya, mungkin nggak secara detail ya mungkin saya jelaskan. Untuk bulan Februari, hijabnya adalah 16. Surat ke-16 adalah An-Nahl, lebah. Ini tidak berbeda jauh dengan surat hijabnya, yaitu surat ke-88. An-Nahl atau lebah di sini kita bisa lihat ya dalam kehidupan lebah ya, di mana dia terbang dari satu pohon, dari satu bunga ke bunga yang lain untuk menghisap nektar ya atau sari-sari bunga di situ. Kemudian dia olah menjadi madu. Nah, bisa dibilang orang yang lahir di bulan Februari ini bisa dibilang orang yang cukup telaten atau cermat dalam menangani sesuatu. Kita lihat ya, bentuk sarang lebah itu kan begitu indah dan begitu rumitnya. Nah, begitu juga dalam kehidupannya. Ambil contoh aja, dalam berdandan aja, misalnya kalau ini untuk cewek ya, khususnya untuk cewek. Dalam berdandan itu dia juga harus matching. Apa yang dia pakai ya, misalnya atasan dengan bawahan sampai dengan sepatunya itu harus match gitu loh. Karena dia menyukai sesuatu yang berbau keindahan dalam kehidupannya. Itu orang yang lahir di bulan Februari. Kemudian orang yang lahir di bulan Februari, nah ini bisa dimanfaatkan dalam hal potensinya ya. Orang yang lahir di bulan Februari itu cermat dalam melihat sebuah potensi atau melihat sebuah kesempatan yang dapat menghasilkan sesuatu. Misalnya dalam hal berdagang, dalam hal membuka usaha. Dia cermat dalam melihat sisi-sisi potensial mana yang bisa menghasilkan. Ibaratnya itu penciuman dalam tanda kutip itu tajam dia untuk mencari peluang-peluang bisnis lah, bisa dibilang begitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau Anda memiliki saudara atau teman yang lahir di bulan Februari. Kemudian An-Nahl. Hampir sama dengan surat Al-Ghasyiyah. An-Nahl kalau kita lihat ya, kita ganggu aja sarangnya. Waduh, panik. Nah, itu juga menggambarkan orang yang lahir di bulan Februari. Orang itu mudah panik. Mudah panik dia. Menghadapi sesuatu yang mungkin bagi orang lain biasa ya, tapi kalau buat dia itu bisa menimbulkan sebuah kepanikan yang luar biasa. Nah, tapi Anda bisa menyakiti dirinya, tapi jangan sekali-kali Anda menyinggung keluarganya atau menyakiti anggota keluarganya. Dia masih bisa terima dirinya disakiti, tapi jangan sampai sekali-sekali Anda menyakiti entah anaknya, apalagi orang tuanya. Wow, habis saja. Habis Anda. Benar. Dicuci habis pokoknya. Nah, ini yang harus Anda hati-hati ketika bergaul atau memiliki kawan yang lahir di bulan Februari. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia memiliki sebuah niat baik terhadap seseorang, apapun yang dia punya, selama dia mampu dia akan kasih. Yaitu dia orang yang paling mengerti balas budi, orang yang lahir di bulan Februari. Dia nggak gampang lupa,
nggak gampang menyepelekan kebaikan orang lain. Dia paling mengerti orang yang berbalas budi. Itu orang yang lahir di bulan Februari. Tapi harus diingat bahwa orang yang lahir di bulan Februari itu mudah sekali dimanfaatkan orang. Gampang sekali dimanfaatkan orang. Karena apa? Kita lihat dalam kehidupan lebah. Mungkin lebah itu sendiri berapa persen sih menggunakan madu? Ya, tapi siapa yang paling banyak memanfaatkan madu? Manusia. Ya, nah begitu juga dalam kehidupan orang yang lahir di bulan Februari. Dia bekerja banting tulang, dia bekerja susah payah, yang menikmati orang lain. Paling hanya berapa banyak yang bisa dia nikmati. Tapi buat dia itu bukan menjadi sebuah perkara besar, bukan menjadi sebuah hal yang memusingkan dirinya atau membuat dirinya galau, enggak. Justru disitulah dia merasa nikmat, justru disitulah dia merasa hidup. Kenapa? Dia mampu berbuat baik, mampu berbuat banyak terhadap orang lain. Nah, inilah dari sisi positif yang kita bisa lihat pada bulan Februari. Sekarang Anda coba iseng ganggu sarang lebah. Langsung keluar lebahnya kemana-mana dan kita dikejar kan. Nah, begitu juga orang yang lahir di bulan Februari. Dia nggak bisa dibikin penasaran. Kalau dia penasaran, wah kita akan diuber terus. Nah, begitu juga dengan sifat pendendamnya gitu loh. Begitu dia disakiti, sampai kapanpun kita akan dikejar. Gitu. Wah, ini luar biasa bulan Maret ini. Bulan Februari ini. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa jumlah atau total ain atau total tanda ruku dari surat An-Nahl itu totalnya adalah 16. 16 dari ilmu ain artinya adalah dasar. Orang yang lahir di bulan Februari itu orangnya nggak muluk-muluk. Orangnya sangat mendasar sekali. Dia nggak mau bercita-cita atau berkeinginan yang muluk-muluk. Kalaupun berkeinginan atau bercita-cita, dia tentu bercita-cita yang istilahnya itu yang menurut sekiranya dia mampu dia capai. Dia jarang orang yang berpikir muluk-muluk. Dia berpikirannya yang paling mendasar, yang paling simpel. Sederhana orangnya. Nggak mau yang berpikiran terlalu rumit, terlalu memusingkan. Dia berpikiran yang mendasar dalam kehidupan dia. Mungkin kalau bisa kita sederhanakan, dia yang orang yang nggak mau muluk-muluk lah. Gampangannya seperti itu. Nah, demikianlah untuk yang di bulan lahir Februari. Selanjutnya adalah di bulan Maret. Bulan Maret suratnya adalah 8778. Surat 87 adalah Al-A'la, yang paling tinggi. Surat ke-78 adalah An-Naba, berita besar. Surat ke-87 Al-A'la artinya yang paling tinggi. Di sini kita ambil sebuah perumpamaan. Yang namanya yang paling tinggi atau ketika kita berada di posisi paling tinggi, kita kan otomatis kita melihat ke bawah ya. Karena nggak mungkin kita udah posisi tinggi, pengen lebih tinggi lagi. Paling tidak kita melihat di bawah kita kan. Nah, di sini kalau kita rujuk kepada sifat atau karakter orang yang lahir di bulan Maret, itu ada kecenderungan mudah mengecilkan orang lain. Ini dari sisi negatifnya. Bukan dia merasa paling jago atau merasa paling pintar, enggak. Tidak seperti itu juga. Tapi lebih kepada dia memiliki standar
memiliki standar yang tinggi ketika dia menilai seseorang. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia sudah mengidolakan seseorang, atau katakanlah dia memiliki panutan lah. Nah, ini dia menilai bahwa panutannya ini yang paling baik, paling bagus menurut standar dia. Nah, di sisi positifnya adalah ini bisa menjadi sebuah trigger atau pemicu bagi orang yang lahir bulan Maret untuk bisa menjadi apa atau siapa yang menjadi idolanya. Dia akan bekerja keras untuk mencapai ke arah sana. Tapi menariknya, di sisi lain, meskipun terkadang dia bukan memandang rendah ya, tapi lebih kepada tadi, mungkin kapan gini, kamu bisa apa sih? Nah, muncul di dalam batin atau benaknya atau pemikirannya dia seperti itu. Walaupun itu tidak terlontar secara langsung ya. Orang akan melihat, ini orang melihat ya, orang melihat, bukan dirinya atau bukan orang yang lain lahir di bulan Maret melihat, tapi orang lain melihat bahwa dia terlalu menyepelekan keberadaan seseorang. Tadi saya bilang, menariknya adalah di satu sisi, terkadang dia tidak merasa percaya diri bahwa dia memiliki kemampuan. Ya, kemampuan lebih atau lebih tinggi dibanding dengan orang sekitarnya. Dia justru merasa nggak mampu. Nah, disinilah menariknya. Kenapa? Di sini kita bisa lihat pada surat Al-A'la, ya, surat ke-87 memiliki jumlah ayat 19. Ya, surat Al-A'la ini memiliki jumlah ayat 19. Kalau kita lihat 19, yang pertama adalah secara surat ya. Surat ke-19 suratnya adalah Maryam. Ya. Maryam sebagaimana kita tahu bahwa seorang ibu yang melahirkan seorang anak atau seorang putra tanpa seorang bapak. Nah, ini kan bisa dibilang sebuah aib ya. Kalau dalam kehidupan normal, ya ini kita berbicara melepaskan diri dari sisi mukjizat Allah ya. Tapi kalau kita melihat Maryam gambaran dari seorang ibu ya, ibu yang melahirkan seorang anak tapi nggak memiliki bapak kan, waduh luar biasa nih. Nah, begitu juga dalam kehidupan orang yang lahir di bulan Maret. Makanya tidak jarang tadi ya, karena ada hal tersebut dia merasa diremehkan ya, merasa dikucilkan atau merasa dianggap dirinya nggak mampu. Nah, inilah yang membuat terkadang dia meletakkan sesuatu yang sebenarnya bukan seperti itu. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa sebenarnya, orang lahir bulan Maret itu. Karena apa? 19 di satu sisi, Ain ke-19 itu sekaligus memiliki arti masalah sekaligus pemecahannya. Makanya tidak jarang kalau Anda amati ya, dalam kehidupan keseharian orang yang lain bulan Maret, itu tanpa disadari banyak orang yang minta saran, minta pendapat kepada dirinya. Ya, karena mereka melihat bahwa orang yang lahir bulan Maret, meskipun dia tidak tahu dia lahir di bulan Maret, tapi seseorang itu merasa nyaman ketika berada dekat kepada orang-orang yang lahir di bulan Maret. Karena enak untuk diajak ngobrol, enak untuk diajak curhat. Ya karena dia memiliki kemampuan untuk pemecahan masalah. Tapi harus hati-hati juga bahwa ainnya ya, ain di juz 30 yang berada
atau dimiliki oleh surat Al-A'la itu adalah ayatnya ke-12. Ayat 12 dalam ilmu ain, ayat 12 itu artinya salah satunya adalah apa? Emosi. Nah, ada saja gitu loh. Ada saja hal-hal yang mudah memantik emosi dari orang yang lahir bulan Maret. Gampang terpengaruh, gampang terpancing emosinya. Ini bukan dari sisi ini ya, dari sisi apa namanya, istilahnya itu sesuatu yang nggak sependapat dengan dirinya, enggak, tapi lebih kepada yaitu tadi, karena dia berada di tadi ya yang paling tinggi ala-ala. Berarti kan ibaratnya nih, kita kalau ibarat di dalam sebuah struktur organisasi, berarti kan dia bosnya. Ya kalau bisa dibilang memiliki sifat bosi lah. Ini kalau dari sisi surat ala-alanya, gitu ya. Nah makanya mudah sekali dia terpancing emosinya. Kalau hal tersebut nggak sesuai dengan pemikirannya, nggak sesuai dengan apa yang diinginkannya, itu dia susah sekali untuk meredam emosinya. Susah sekali untuk meredam emosinya. Kemudian kita lanjutkan di surat yang kedua atau hijibnya adalah surat ke-78. Surat ke-78 adalah An-Naba, berita besar. Nah, kalau orang yang lahir di bulan Maret ini konsisten dengan potensi yang dimiliki, konsisten dengan profesi yang dimiliki, dia bisa menjadi An-Naba dalam kehidupannya. Dia bisa membuat headline dalam kehidupannya. Dia bisa menjadi orang yang penting, tidak hanya bagi dirinya, tidak hanya bagi keluarganya, tapi bisa menjadi orang penting dari masyarakat, bahkan bangsa dan negaranya. Kalau dia benar-benar mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya, An-Naba, berita besar. Begitu juga sebaliknya. Ketika dia salah langkah dalam mensikapi hidupnya, ketika dia salah langkah dalam menjalani kehidupannya, begitu juga dia akan mendapatkan headline dalam hidupnya, akan menjadi berita besar. Kalau dari satu sisi berita besar yang menjenangkan, yang membanggakan, ini bisa menjadi sebaliknya. Berita besar yang bisa menjadi sebuah aib yang memalukan bagi dirinya dan keluarganya, bahkan masyarakat sekitarnya. Nah, ini juga harus hati-hati untuk orang yang lahir di bulan Maret, karena suratnya adalah An-Naba, berita besar. Di satu sisi juga dia mudah terpengaruh oleh yang namanya berita-berita. Ya, mudah terpengaruh oleh berita-berita atau informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, itu dia mudah terpengaruh. Terpengaruh dalam artian bukan langsung mengambil sikap atau katakanlah bisa mempengaruhi dirinya lah. Mempengaruhi dirinya bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia harus bersikap. Itu bisa mempengaruhi dirinya. Karena begini, surat An-Naba itu memiliki jumlah ayat 40. Surat ke-40 adalah Al-Mu'min, orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang yang beriman kan jelas. Ya. Orang yang beriman itu kan istilahnya itu dia tunduk dan patuh kepada aturan. Nah, bisa dibilang orang yang lahir di bulan Maret ini susah sekali untuk keluar dari, nggak usah bicara tentang aturan umum ya. Dia memiliki aturan dalam dirinya. Nah, ketika dia sudah memiliki aturan dalam dirinya, dia untuk menentang aturan dirinya aja susah dia. Apalagi aturan yang sudah diterapkan di umum gitu. Bisa dibilang orangnya normatif. Dia bisa dibilang gampangnya sederhananya dia orang yang taat aturan lah gitu. Paling gampangnya seperti itu. Nah ini
untuk orang yang lahir di bulan Maret. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan bahas lagi untuk di bulan lahir April, Mei, dan Juni.